Baik warga YouTube, jumpa lagi di channel YouTube NTT Bisa Maju, dan saat ini saya berkesempatan bertemu dengan orang yang tentunya tidak asing untuk warga masyarakat di Kabupaten Belu. Dan sudah nampak di layar tentu bahwa saat ini saya bersama dengan Pak Siprianus Temu, SIP. Beliau ini punya perjalanan panjang di dunia politik. Saya ingin mengulas seperti apa perjalanan Pak Sipri Temu ini semenjak terjun ke dunia politik. Selamat pagi Pak Sipri. Selamat pagi Pak Egi, selamat pagi warga YouTube yang berkesempatan menonton dialog kami pagi ini. Ya Pak Sipri, mungkin bisa sampaikan sedikit seperti apa perjalanan karir di dunia politik sejak pertama itu. Apa yang memanggil Bapak merasa terpanggil dan mau terjun ke dunia politik? Baik, terima kasih. Pertanyaan ini menarik dan memang perjalanan panjang saya di dunia politik itu saya mulai pada tahun 2023. Pada tahun 2003. 2003 ya. Pada tahun 2003. Ketika saya direkrut oleh salah satu partai, waktu itu rame-rame euforianya reformasi, banyak partai yang bermunculan waktu itu. Nah, waktu itu tahun 2003 saya direkrut oleh Ibu Victoria Bonet. Ini salah satu orang yang membina dan membesarkan, salah satu orang membina dan juga turut membesarkan saya dalam karir politik saya. Jadi waktu pada tahun 2003 saya direkrut untuk bergabung di salah satu partai, yaitu Partai Pelopor. Waktu itu Partai Pelopor ini adalah partai yang didirikan oleh Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Sebelum di dunia politik, Bapak sebelumnya sebagai apa? Sebelum saya terjun ke dunia politik, saya seorang wira swasta. Swasta yang bergerak, salah satu yang saya geluti secara maksimal itu di bidang koperasi. Di bidang koperasi saya waktu itu kami dengan Koperasi Anugerah berkembangnya cukup bagus. Saat itu dari tahun 97, 98 sampai 2003 itu pertumbuhan Koperasi Anugerah dengan jumlah keanggotaan yang begitu banyak, ya kami dianggap cukup baik dalam pengelolaan koperasi dan bisa menghidupkan anggota koperasi waktu itu. Berarti warga YouTube Pak, pasti Anda juga selama ini tidak tahu sebenarnya sebelum Pak Sipri terjun ke dunia politik itu ada ya profesi lain yang dijalankan, yaitu usaha koperasi. Usaha koperasi dan juga usaha swasta lainnya, seperti saya membuka toko fotokopi dan lain-lain untuk mendukung roda ekonomi keluarga dan anak-anak. Nah, setelah bergabung dengan partai politik pertama itu, lalu tahun berapa Pak Sipri mulai terjun langsung mencalonkan diri sebagai anggota DPR? Ya. Pada tahun 2003 saya direkrut, kami diminta untuk melakukan konsolidasi dan persiapan verifikasi partai. Dan memang waktu itu dalam benak saya cuma memberi dukungan saja. Bagaimana membantu Partai Pelopor untuk bisa membuka kepengurusan di seluruh wilayah Kabupaten Belu waktu masih gabung Malaka. Kemudian pada tahun 2004, waktu pencalekan, saya diminta karena kerja keras kami bisa meloloskan partai ini lolos verifikasi untuk masuk ke peserta pemilu 2004, maka saya diminta untuk maju menjadi calon DPRD dari Dapil 1 waktu itu. Dapil 1. Dan saat itulah saya mulai bergelut di dunia politik. Mulai dari 2003 saat masuk caleg, 2004 saya mulai bergelut di dunia politik. Dan ya syukur waktu itu saya bisa gol menjadi anggota DPRD pertama kali. Dalam usia saya waktu itu sekitar 32 tahun. 32 tahun. Ya. Tapi Pak Sipri ini juga dikenal hampir di setiap dapil ikut bermain gitu. Seperti itu bisa diceritakan? Ya, memang saya bermain di awalnya dapil 1.
Dapil 1. Kemudian ada pemecahan lagi dapil. Dapil 1 itu sudah berada di kota. Saya kembali ke dapil 2. Waktu itu dapil 2 itu berarah ke Tasbar. Tasbar ya Rai Manuk mana juga sih waktu itu. Terus saya diperintahkan partai untuk ke sana, saya ikut saja untuk tes ke sana. Dan juga kebetulan kita punya kenalan, punya keluarga yang juga tersebar di daerah sana. Saya ikuti pada tahun 2009. Dan hasilnya lumayan. Saya selalu gol dengan nilai perolehan suara di atas 1000 rata-rata. Di atas 1000. Ya. Jadi Bapak ini sudah hampir semua tempat sudah dikunjungi dan tentu masyarakat juga kenal. Iya. Sehingga 3 periode ya, waktu itu 3 periode. Waktu saya periode kedua main di atas. Main di atas ya. Periode ketiga. Periode ketiga saya diminta lagi. Waktu itu saya sudah bergabung di PKPI karena tidak lolosnya ini partai pelopor. Jadi saya diminta untuk main lagi kayak dapil 2. Dapil 2 lagi. Dapil 2 yang notabene ada wilayah kota sebagian atau Mawar dan Kakuluk Mesak. Di dapil 2 waktu itu ya lumayan saya bisa terpilih lagi menjadi anggota DPR. Jadi periode ketiga selesai langsung calonkan diri. Setelah periode ketiga saya terpilih jadi DPR. Saat itu saya diminta oleh masyarakat maupun kandidat calon bupati dan juga partai politik mendorong untuk saya maju dalam pilkada 2015. Waktu itu saya bergandengan dengan Dr. Valens untuk maju merebut kursi pimpinan daerah ini menjadi bupati dan wakil bupati. Saya calonkan sebagai wakil bupati. Jadi warga YouTube, saya sangat penasaran. Orang ini punya visi besar di dunia politik ya. Gagal itu bukan suatu halangan ya. Habis itu bangkit lagi di pemilihan DPR. 2000 berapa waktu itu? 2019. 2019. Itu kenapa sampai sudah saya gagal di sini tapi saya coba lagi. Ya. Bagaimana? Jadi dalam istilah politik itu orang biasa sering mengatakan mati berkali-kali hidup lagi. Mati berkali-kali hidup lagi. Jadi yang baru mati satu kali jangan ragu-ragu sebenarnya. Kebetulan saya mati satu kali. Ya. Waktu pilkada saya mati satu kali. Tapi dengan prinsip dalam dunia politik itu mati berkali-kali hidup lagi, saya coba lagi. Coba lagi ya? Ya, saya dengan Partai Nasdem waktu itu, karena waktu pilkada saya diusung oleh, kami dua diusung, saya dengan Pak Dr. Valens itu diusung oleh PDI dan Nasdem. Pak Dokter mengambil haluan ke PDI, saya mengambil haluan ke Nasdem. Nah, akhirnya saya bergabung ke Nasdem. Bergabung ke Nasdem setelah gagal 2015, 2019 saya mencalonkan diri lagi di DPRD Kabupaten dan saya gol lagi pada tahun 2019 sampai sekarang. Bagus sekali. Ya. Ya. Bapak Sipri ini juga dikenal bahwa salah satu sosok politikus yang sangat memberikan perhatian terhadap masyarakat. Saya tidak ingin mencari tahu semua apa yang sudah Bapak lakukan selama di DPR, tapi apa yang berkesan selama di DPR dalam perjuangan Bapak bersama masyarakat. Ya. Ketika saya jadi DPR, komitmen dalam hati saya dan juga dalam setiap misi saya dengan satu moto berjuang hari ini untuk kemenangan hari esok. Maka terus saya berjuang bagaimana saya bisa memperoleh kemenangan. Kemenangan itu dalam apa saja? Apa kemenangan dalam bentuk memperjuangkan kepentingan konstituen, membangun daerah pemilihan dan lain sebagainya.
Jadi perjalanan panjang saya, waktu saya periode pertama saya mewakili dapil Tasbar, Nanat Manuk, saya bagaimana berupaya untuk membangun wilayah salah satu kantong suara saya, yaitu Desa Tukuneno. Itu desa pinggiran kota tapi terpencil sekali dianggap, karena akses lalu lintasnya keluar masuk ke sana, jalannya hampir sama separah ketika orang bepergian ke Lamakmen. Jadi bagaimana saya berupaya untuk membangun wilayah itu? Akhirnya saya berusaha untuk membangun, dan kita membangun itu fasilitas sarana prasarana, jalan, jembatan untuk masuk ke Desa Tukuneno, keluar naik kasir, keluar ke daerah Kabuna, daerah apa namanya, Wekabu, daerah Wekabu Nenu di sana untuk membuka akses, karena waktu buntu jalan sampai 3. Setelah kita buka jalan tidak cukup, saya berusaha waktu itu kita menghadap ke PLN provinsi, ke PLN pusat, bagaimana untuk membuka listrik masuk desa itu ke wilayah. Jadi setelah jalan kita bikin lagi listrik masuk ke wilayah desa itu sampai ke pinggiran batas, karena Desa Tukuneno itu pinggirannya batas Kabupaten Teteu. Listrik kita masukkan sampai sana. Dan yang terakhir saya pikir wilayah Kabupaten Belu, pusat kota Atambua ini adalah wilayahnya orang Lidak. Nah, Tukuneno itu masih belum terkontaminasi dengan penduduk luar yang masuk. Itu masih benar-benar penduduk asli, orang Lidak. Saat itu saya minta kepada pemerintah, tolong memberikan fasilitas selain sarana prasarana, kita beri fasilitas pendidikan. Maka dibangunlah SMA 2 itu. Bangunlah SMA 2 di wilayah Tukuneno yang bertujuan untuk mendekatkan sekolah ini kepada masyarakat di wilayah desa sana, karena Desa Tukuneno ini jumlah penduduknya sangat besar. Jumlah pemilihnya hampir mencapai 4.000-an. Dan jumlah penduduk yang begitu banyak, saya kira tidak salah pemerintah membuka sekolah di situ. Maka dibukalah sekolah SMA Negeri 2 di wilayah daerah pemilihan saya, daerah Tukuneno. Baik, Pak Supri, itu tentu ada komunikasi yang dibangun dari dalam DPR bersama pemerintah, itu berjalan baik. Kalau melihat perkembangan saat ini, seperti apa komunikasi? Apakah terbuka sekali atau seperti apa? Untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan sebagainya. Perbandingan dari pemerintah ke pemerintah yang saya ikuti zamannya Pak Lopez dan Pak Greg. Setelah itu saya berada pada zamannya Pak Lopez dan Pak Luda Tolin. Setelah itu saya berada pada zaman masa transisi penjabat Bupati William Foni waktu itu 2 tahun. Setelah itu saya masuk lagi, ketemu lagi. Waktu itu pejabat Bupati yang dijabat oleh Pak Willy Lai dan Pak Seluan, saya bertemu hampir 1,5 tahun. Jadi artinya beberapa generasi kepemimpinan yang saya ikuti, ya komunikasi politik dan komunikasi antar lembaga sangat-sangat luar biasa dan berjalan sangat baik. Walaupun ada dinamika perbedaan. Namun di saat pemerintahan yang sekarang ini, komunikasi itu menurut saya sangat kurang bagus, kurang ada kekompakan. Biasanya sering-sering pemerintah sebelum mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan publik atau suatu persoalan yang dihadapi oleh pemerintah ini, biasanya diundanglah pimpinan DPR untuk duduk berdiskusi dengan pemerintah, karena antara DPR dan pemerintah itu ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ibarat dua mata uang. Ini sampai dengan hari ini rapat-rapat seperti itu tidak pernah terjadi. Nah, inilah kebuntuan komunikasi antara pemerintah dan DPR. Karena tidak bisa kita sebagai pemerintah hanya kumpul 10 orang anggota DPR atau 12 orang anggota DPR untuk melakukan pertemuan untuk meredam kebijakan yang ada, untuk mendukung kebijakan pemerintah. Itu
hal yang nonsens sebenarnya. Tidak mungkin terjadi. Itu yang hanya menciptakan blok antar anggota DPR. Akan tercipta seperti itu. Tapi biasanya baik yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah maupun PP 12/2018 tentang tata tertib DPRD, itu seharusnya ada rapat antar pimpinan DPR dan pimpinan pemerintah. Jadi biasa itu diselenggarakan untuk mengikuti dan membahas setiap langkah kebijakan maupun persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah ini saya sampai dengan hari ini belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Ya, akibatnya miskomunikasi antara pemerintah dan DPRD dalam kebijakan-kebijakan yang sementara berjalan. Contoh kebijakan itu. Contoh yang kemarin saya diundang oleh RRI untuk live berkaitan dengan tenaga kontrak daerah. Tenaga kontrak daerah itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah secara jelas. Mereka diberi ruang dan dipersiapkan untuk angkat dari P3K dan PNS pada tahun 2022 dan 2023 sebelum berakhirnya masa di mana tidak ada lagi tenaga kontrak atau tenaga honorer. Dan juga sudah di warning dalam aturan tidak boleh membuka pengumuman untuk penerimaan baru. Tapi yang terjadi melaksanakan kebijakan yang melanggar aturan. Maka berulang-ulang saya melakukan kritik lewat media karena jalur komunikasi tidak ada. Kalau jalur komunikasi ada mengundang pimpinan DPR mengatas nama lembaga, pasti kami akan memberikan pikiran-pikiran baik untuk bisa didiskusikan atau dipertimbangkan dengan pemerintah. Hari-hari ini kan Bapak banyak komentar ya di sejumlah media kaitan dengan teko dan sebagainya yang dijalankan oleh pemerintah. Ada banyak kritik yang Bapak sampaikan. Lalu ada penilaian publik di sana. Karena Bapak salah satu yang diketahui publik adalah ketua tim pemenangan. Ini seperti apa? Bapak bisa kembali memberikan kritik kepada pemerintah. Padahal sebenarnya kalau publik melihat itu Bapak ada di dalam sebenarnya gitu. Seperti apa? Setuju. Memang rezim yang sekarang ini itu kerja kerasnya kami, termasuk saya, Partai Nasdem, yang meminta beliau untuk maju menjadi bupati. Bahkan saya sendiri mengantar beliau bertemu gubernur untuk bagaimana meyakinkan gubernur lewat Partai Nasdem bisa direkrut. Waktu itu saya, Pak John Tanur sebagai ketua partai, dan Pak Sigota Fares waktu itu masih bergabung di Nasdem. Bertemulah kita awal mula. Nah, akhirnya Dr. Agus Tolin didaulat untuk masuk dari Partai Nasdem dengan cukup saya anggap cukup mulus masuk Partai Nasdem karena waktu Nasdem tidak membuka pendaftaran. Artinya jago Nasdem satu. Setelah kita berjuang dan saya ditunjuk sebagai ketua tim pemenang untuk pertarungan ini, hasilnya kita menang. Dengan kondisi pro kontra seperti ini, maka akan ramai kita untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem dan juga visi misi yang kita tawarkan ini agak susah. Kita barusan masuk kepada visi misi yang dijalankan pengobatan gratis, yang lain-lain hampir tidak berjalan, tidak. Dan pengobatan gratis ini juga menyimpang dari janji kampanye. Karena ada hal-hal yang menyimpang seperti ini, maka saya sebagai ketua tim, saya tidak mau berada di dalam satu lingkaran yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan selalu keluar dari aturan, selalu tidak pro rakyat, tidak manusiawi. Maka saya menarik diri. Lebih baik saya berada di luar. Bapak Sipri sekarang berada di luar. Saya berada di luar. Karena alasan banyak keputusan, kebijakan yang tidak mengikuti regulasi dan aturan. Ini yang terjadi.
Ya, hari ini juga publik menilai bahwa apa yang Bapak lakukan saat ini juga punya tujuan ke depan. Tujuannya apa sebenarnya kalau menjawab Ya, istilahnya apa yang disampaikan oleh publik begitu? ya. Yang pertama tentunya orang yang berkecimpung di dunia politik punya target politik. Pasti. Tidak mungkin dia hanya datang untuk masuk jadi DPR terus dia tidak punya targetnya apa. Datang duduk diam terima duit itu saya rasa sudah tidak zamannya lagi. Zaman sekarang ini bagaimana kita punya target politik ke depan. Dengan kondisi seperti ini saya kira ya kita juga harus lihat kira-kira figur mana yang bisa kita persiapkan untuk bisa lebih baik daripada yang ada. Dulu kita mengatakan Pak Willy, wah sangat kurang bagus pemerintahan menjalankan pemerintahan. Tapi beliau akhirnya dengan komunikasi yang baik mampu mengolah gaya kepemimpinan itu dengan banyak berdiskusi baik dengan dia punya tim advokasinya, DPR-nya, tim birokratnya, sehingga memberikan masukan banyak untuk dia bisa mengerti, oh ternyata begini, dan mengakhiri kepemimpinan dengan baik. Walaupun waktu saya salah satu orang yang sering mengkritisi dia, tapi dia berupaya bagaimana memperbaiki kebijakan dan juga berbagai macam persoalan yang ada secara baik dan mengakhiri tugasnya dengan baik. Nah, kalau yang sekarang ini, kalau tidak bisa memanage secara baik, maka berat. Menurut saya, kita memutasikan orang saja. Ini menurut saya asal Bapak senang saja. Menempatkan orang itu ada regulasinya yang menuntun dia. Misalnya, seseorang kalau sisa waktu di bawah 1 tahun, itu biasanya sudah memegang SK pensiun kebanyakan. Dia sudah mengurus SK pensiun. Bagaimana orang sudah memegang SK pensiun, kita kasih SK memegang jabatan lagi? Ada yang sisa 10 hari ya? Ada sisa 10 hari. Kalau sisa 10 hari SK pensiunnya sudah ada. Iya. Input yang diberikannya itu tidak benar-benar akurat, ataukah seperti tadi saya bilang, ya asal Bapak senang saja, ini, mau itu. Tapi sampai dengan hari ini SK itu dikeluar per OPD. Maksud apa ini? Ini ada hal atau niat yang tersembunyi di dalam itu menurut saya. Harusnya dia mengeluarkan serentak. Ini sudah bulan 5 tanggal belasan. Bulan 6 kalau tidak mau kasih keluar, kita sudah kasih keluar 1 kali sudah nyatakan batal. Bagaimana kita seleksi wawancaranya bersamaan, pendaftarannya bersamaan, pengumumannya berbeda-beda. Bedanya tanggal. Pemberlakuan penerimaan upahnya beda-beda. Ada yang upahnya diterima pada bulan Januari. Ada yang upahnya diterima saat SK keluar. Terus ada yang menunggu SK sampai hari ini tidak keluar-keluar. Nah, Jadi karena hal-hal ini Bapak memilih untuk keluar dari... saya lebih memilih saya di luar, sehingga saya tidak boleh kena dampak ini. Kalau dibilang ini hak daripada bupati dan wakil bupati dalam menentukan seperti apa? Itu keliru. Hak diskresi di dalam regulasi yang ada itu adalah apabila ada kekosongan regulasi, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut. Itulah yang nyatakan di diskresi. Jadi bukan kita tiba-tiba bikin satu kebijakan ini diskresi, sementara ada aturan yang mengatur itu barang. Ini tidak dapat diterima dengan akal sehat. Jadi saya merasa ada kebijakan-kebijakan yang tidak diterima dengan akal sehat, lalu kita harus dukung terus. Ini melanggar nurani. Yang kedua, untuk tenaga kontrak, ini sudah harus berpikir soal aturan dan juga kemanusiaan. Orang punya hak sekarang untuk mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Kita menghancurkan dia punya masa depan dengan menghentikan dia dari tenaga kontrak. Ini hal-hal yang sangat tidak bisa diterima, dan nurani saya tidak bisa seperti itu. Warga YouTube, tentu ini
prinsip yang disampaikan oleh Pak Sipri bagaimana terlibat dalam dunia politik. Jadi ada kebijakan yang sesuai regulasi pasti akan didukung nih Pak Sipri. Tapi kalau tidak sesuai, inilah bukti nyata bahwa hari ini Pak Sipri Temu keluar dari lingkaran ya sebagai orang yang pernah juga terlibat memenangkan pemerintahan saat ini. Nah, sebagai ketua tim lagi Mas. Sebagai ketua tim lagi. Lalu sekarang juga begini Pak Sipri, dengan melihat Pak Sipri juga ikut terus banyak mengkritik, publik itu menilai apakah Pak Sipri juga akan maju ke depan, dalam arti mencalonkan diri untuk sebagai bupati atau wakil bupati begitu, karena ini juga sementara lagi kita bicara. Saya kira ini pertanyaan menarik. Untuk mencalonkan diri saya sudah pernah calon di 2015 dan saya kalah. Di 2024 nanti, kalau partai meminta saya untuk mencalonkan diri, saya siap untuk bertarung. Tidak ada masalah. Karena prinsip dalam dunia politik itu mati berulang-ulang, hidup lagi. Mati berulang-ulang, hidup kembali. Jadi pemerintah ini tidak bisa dengan satu otak kita perintah ini satu kali. Tidak bisa. Harus banyak otak memberikan masukan, kita mempertimbangkan dan mengambil nilai positif. Tidak bisa pemerintahan ini ada pemerintahan. Saya tidak mengatakan ada pemerintahan bayangan. Seandainya ada pemerintahan bayangan, ini yang fatal. Ya, ini juga lagi ramai soal pemerintah bayangan. Seandainya ada pemerintah bayangan, dan pemerintah bayangan yang kalau kita tahu isu di luar itu, pemerintah bayangan yang tidak pernah menang dalam politik, tidak pernah terjun langsung dalam dunia politik, hanya berdasarkan pengalaman di birokrat, tidak cukup. Input yang diberikan tidak cukup. Input yang diberikan itu selain yang dari birokrat, harus dari orang politik, harus dari orang-orang yang punya kemampuan di bidang hukum, para advokat, pengacara, atau siapa saja yang mampu di bidang hukum memberikan input masukan. Tapi kalau kita merasa sudah ini saya atur, tidak bisa, hukum otak tidak mampu atur satu belu. Ini kita sudah dari rezim ke rezim. Bahkan terakhir Pak Sakamuru datang sebagai penjabat bupati 2 kali, ada 2 bulan lebih yang menjadi penjabat bupati, 2 atau 3 bulan. Itu saja masih rapat koordinasi dengan pimpinan DPR. Bayangkan, ini kan belum panas, situasi politiknya belum panas. Kalau situasinya mulai panas, ramai lah kita. Yang terakhir yang ramai ada foto Pak Sipri dan juga Pak Sakamuru ini beredar di setiap media sosial. Ya. Apakah ada lobby-lobby nih atau ingin bersama begitu? Ya, Pak Saka mantan penjabat Bupati Belu, saya kira dia juga dengan melihat kondisi Belu seperti sekarang, ya saya kira beliau sebagai salah satu putra Belu terbaik yang ada di provinsi, mungkin perlu dia datang untuk memperbaiki Belu ke depan. Mungkin niat itu perlu datang terus Belu ke depan. Kalau saya mendampingi dan lain sebagainya, itu saya dalam kapasitas mensukseskan Victory Cup yang didorong oleh gubernur. Jadi saya kemarin sudah melaporkan secara resmi lewat telepon maupun WA kepada beliau terkait pelaksanaan turnamen tersebut. Dan dalam kepanitiaan dan juga dari provinsi minta saya untuk membuka dan menutup turnamen itu. Jadi itu ada kelompok-kelompok masyarakat yang mau membesarkan dan mau mengangkat nama besar Gubernur Bapak Victor Muntul Laskoda. Saya kira kita tidak boleh menghalang, kita harus memberi dukungan support. Apalagi kami dari partai yang mengusung Bapak Victor sebagai calon gubernur, dan juga beliau ada pengurus inti di dalam Nasdem. Setiap kebijakan pasti harus mendapat restu dari beliau. Jadi kami berupaya semaksimal mungkin untuk mensukseskan acara itu. Soal foto saya dengan Pak Saka, biasa spekulasi warganet biasa. Tapi kalau jadi pun tidak ada masalah. Kalau jadi pun tidak ada masalah, karena kita orang partai, kalau partai mengatakan Sipri maju, saya siap maju. Siapa saja kita siap lawan.
kita siap siapa saja. Kalau perintah partai, Baik. kita siap. Jadi ini prinsip yang sangat berbahasa. Kita lihat perjalanan beliau ini sangat panjang. Tadi sudah diceritakan banyak yang dilakukan bersama masyarakat. Dan hari ini juga masih berjuang bersama masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Iya, betul. Gitu. Jadi inilah sosok dari Pak Sipri yang bisa saya berbagi. Dan tadi juga disampaikan bahwa momen-momen hari-hari ini memang beliau sangat konsen terhadap atau memberikan perhatian terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita berharap apa yang disampaikan Pak Sipri ini tentunya bisa didengar juga. Terima kasih Pak Sipri sudah berbincang dengan saya. Dan warganet, inilah bukti nyata bahwa beliau sangat konsisten dengan apa yang ia lakukan di dunia politik. Ya, kita berharap apa yang dikritiki saat ini tidak hanya di pemerintahan saat ini saja, tetapi ke depan ini juga harus terus ada, karena dengan kritik itulah yang bisa memperbaiki dan meluruskan hal yang tidak baik. Oke, jangan tersinggung dengan siaran ini, karena ini adalah merupakan siaran di mana saya berbincang dengan Pak Sipri Temu untuk memberikan sedikit tanggapan, dan tanggapan ini tentunya memiliki nilai positif jika kita memaknainya dengan positif. Kalau negatif ya pasti negatif pikiran kita. Oke, warga YouTube, sampai jumpa. Berikan komentar Anda di bawah jika Anda merasa perbincangan ini seperti apa, dan mungkin ada saran lain, silakan berikan komentar di bawah. Sampai jumpa, salam.